إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, kaum mukminin wal mukminah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tentang rangkaian kitab-kitab yang dianjurkan oleh Syekh Sadhan untuk dipelajari oleh para penuntut ilmu. Beliau mengatakan yang ke-8, kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin lil Imam Nawawi, karya tulis al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Wa hadzal kitabu, dan kitab ini la ya'rifuhu ba'dun nas, tidak diketahui oleh sebagian orang, illa aqiba salatil asri, kecuali setelah salat asar, min qiraati ba'dil a'immah, saat dibaca oleh sebagian imam salat. Kebiasaan di Saudi para ikhwah, di sebagian besar masjid itu kalau ba'da salat asar seringnya membaca beberapa hadis dari Riyadhus Shalihin. Oleh karena itu Syekh mengatakan ini karena ini yang terjadi di negerinya. Kalau di kita nggak ada. Di kita nggak ada. Jadi ini yang terjadi di Saudi, setelah salat asar biasanya 1-2 hadis dibaca dari kitab Riyadhus Shalihin. Oleh karena itu beliau mengatakan ada banyak orang yang tidak mengenal kitab ini kecuali kitab yang dibaca oleh para imam setelah salat asar. Wal haqiqah, dan yang sebenarnya kata Syekh, anna hadzal kitab, bahwasanya kitab ini qad jama'a khairan 'azima, telah mengumpulkan kebaikan yang sangat besar. Khassatan, terkhusus lagi, terutama idza qara'al insanu syarhahu, apabila seseorang membaca syarahnya, keterangannya. Walil kitabi syuruh, dan kitab ini mempunyai banyak syarah. Minha syarhun mutawwal, di antaranya ada satu kitab syarah yang panjang, namanya Dalilul Falihin. Wa muallifuhu, dan penulisnya Al-Imam Ibnu Allan, salah satu ulama Syafi'iyah. Seingat ana kitab Dalilul Falihin itu 4 jilid, seingat ana. Wallahu alam. Wa syarhun akhar, dan ada syarah lain, li ba'dil mu'asirina, tulisan sebagian para ulama-ulama belakangan, ismuhu Nuzhatul Muttaqin. Nuzhatul Muttaqin syarah pendek 2 jilid. Wa hadha syarhu mukhtasar, dan syarah Nuzhatul Muttaqin itu ringkas. Wa munasib lil mubtadi' fit talab, dan cocok untuk yang mulai belajar. Thumma kharaja akhiran, kemudian keluar belakangan ini, kata Syekh Sadhan, syarhun li Syekh Ibnu Utsaimin, syarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dan syarahnya Syekh Utsaimin bukan karya tulis beliau, tapi itu adalah kajian beliau di Unaizah, memakan waktu yang sangat lama. Kemudian setelah selesai, yakni yang terekam itu dibukukan oleh para muridnya, dari bahasa ceramah diganti menjadi bahasa tulisan. Oleh karena itu antum sangat merasakan bahwasanya syarahnya Syekh Utsaimin dalam Riyadhus Shalihin atau dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin itu bukan bahasa tulisan tapi bahasa kajian, bahasa ceramah. Itu pun sudah banyak yang diedit, dibuang sebisanya
tapi tetap gaya bahasa ceramah dibukukan itu sangat nampak dalam kitab tersebut. Rahimahullah. Ala Riyadhus Shalihin, atas Riyadhus Shalihin. Wa qad hawa khairan katsira, dan telah mengandung kebaikan yang sangat banyak. Bil idhafati ila suhulatil uslub, ditambah lagi bahasa cara penyampaian yang mudah. Para hadirin azanillahu wa iyyakum, salah satu di antara keagungan Imam Nawawi setelah kitab Arba'un Nawawi adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini Allah Subhanahu wa taala menjadikannya seperti kitab Arba'un Nawawi. Kitab yang diterima oleh semua kalangan, enggak ahlu sunnahnya, enggak ahlul bid'ahnya. Semua menerima dua kitab ini, Arba'un Nawawi dan kitab Riyadhus Shalihin. Pertama ya ikhwan, menunjukkan, semoga Anda tidak salah tatkala mengatakan ini, keikhlasan beliau saat menulis kitab tersebut. Karena di antara tanda bahwasanya penulis sebuah kitab itu ikhlas karena Allah adalah Allah menjadikan kitab itu diterima di muka bumi, dimanfaatkan oleh banyak orang, dan kayaknya tidak ada satupun pesantren di dunia ini kecuali akan mengajarkan Riyadhus Shalihin, sampai pun pesantren sufi. Enggak pesantren salafi, enggak pesantren sufi, kayaknya semuanya mengajarkan kitab ini. Keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kitab Riyadhus Shalihin tulisan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik, wala kulli hal, fa inna kitab Riyadhus Shalihin, bahwasanya kitab Riyadhus Shalihin, lau qara'ta fahrasahu, kalau engkau membaca daftar isinya, qabla an-nazar fil madhmun, sebelum engkau melihat pada isinya, wa tatabba'tahu baban, dan engkau mempelajarinya, mencermatinya satu bab demi bab yang lain, atau satu bab per bab, la ra'aital ajabal ujab, niscaya engkau akan melihat satu keajaiban, banyak keajaiban. Wa ana ajzim, dan saya memastikan, kata Syekh, anna hadzal kitab la yakhlu minhu baitu ahadin minna, tidak ada yang kosong dari satu rumah salah satu di antara kita, illa ma sya Allah, lakin namun ya tura hal qara'na, apakah kita sudah membacanya. Hadza huwal maksud, ini yang menjadi maksud dan tujuan. Wa bi kulli hal, law rattabal wahidu minna, kalau salah satu di antara kita menertibkan waktunya, li nafsihi waqtan, untuk dirinya satu waktu, jadi menyusun waktu, kulla yaumin, setiap hari, yaqra'u fihi baban min abwabi hadzal kitab, yang dia membaca satu dari bab-bab kitab ini. Maksudnya setiap hari dia membaca satu bab, membaca satu hadis minimalnya, atau kalau repot yang membaca setengah hadis teruskan besok, itu, maka insyaallah ya ikhwan akan kita dapati banyak keutamaan berharga. Antum cobalah gitu, enggak pakai syarah dulu, matannya aja, itu dibaca satu hari satu hadis sampai final selesai, akan banyak hadis-hadis berharga, pelajaran-pelajaran berharga dalam masalah akhlak, masalah tazkiyatun nufus, masalah fadhailul a'mal yang dipaparkan oleh beliau rahimahullahu taala. Taib, fasayash'uru annahu kharaja bi khairin 'azim, maka dia akan merasa bahwasanya dia telah keluar dengan kebaikan yang besar. Lakinnal musibah, namun yang menjadi musibah, annana nazhadu fi kutubin, bahwasanya kita itu meremehkan sebuah kitab, beberapa kitab, summa nahrisu ala kutubin, kemudian kita semangat untuk mempelajari kitab, qad takunul faidatu fiha la tablughu usyra mi'syari ma fil kutubil jami'ah, yang mana kitab-kitab yang terkadang disemangati untuk dipelajari, faidahnya tidak mencapai 1/10 dari kitab-kitab yang mencakup banyak masalah tadi. Wallati minha hadzal kitab, yang diantaranya adalah kitab ini Riyadhus Shalihin, alladzi jama'a katsiran min abwabid din, yang mengumpulkan sangat banyak dari bab-bab agama,
thumma saddara kulla babin bima warada, kemudian memulai setiap bab dengan yang datang, au bi katsirin mimma warad, atau kebanyakan yang datang minal ayat, dari ayat, thumma bima jaa 'anin nabi, kemudian apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, wal kitabu kharraja ahaditsahu Syekhul Albani, dan kitab ini telah ditakhrij hadis-hadisnya oleh Syekhul Albani, wa haqqaqahu jama'atun minal ulama, dan telah ditahqiq pula oleh sebagian para ulama. Wa qad dzakara ma la yathbutu minal ahadits, Syekhul Albani menyebutkan ada beberapa hadis yang tidak sahih dalam Riyadhus Shalihin hasab ijtihadihi, menurut ijtihad beliau rahimahullahu taala. Ala kulli hal ya ikhwan, ana sangat sepakat sekali dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Sadhan, bahwasanya dalam masalah akhlak, dalam masalah adab, dan dalam masalah fadhailul a'mal dan tazkiyatun nufus, belum ada kitab yang bisa menyaingi Riyadhus Shalihin. Tidak untuk pemula, tidak untuk para ulama. Kitab ini bermanfaat untuk orang-orang yang masih pemula dalam belajar, dan kitab ini pun sangat bermanfaat bagi orang-orang yang sudah lama belajar maupun dia adalah seorang ulama. Yani karena kandungan-kandungan yang terdapat dalam kitab tersebut. Oleh karena itu tidak layak bagi seorang muslim, terutama seorang menuntut ilmu, untuk meninggalkan mempelajari kitab agung tersebut, kemudian diteruskan dengan syarahnya yang Anda lihat ya ikhwan. Syarah yang ringkas yang baik adalah Bahjatun Nadhirin Syekh Salim Al-Hilali, ra'ahullahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sebagaimana yang kita pelajari bersama Syekhuna di ma'had yang kita cintai ini. Yang kesembilan, ba'da dzalika kitab fil mustalah. Setelah itu pelajari juga kitab dalam mustalah hadis. Darastuhu fil ma'hadil ilmi, yang saya pelajari dalam ma'had ilmu. Istilah ma'had ilmi ya ikhwan, di Saudi itu adalah sekolah pasca TK sebelum jamiah. Itu namanya ma'ahid ilmiyah. Al-ma'ahid al-ilmiyah, al-ma'hadul ilmi, itu sekolah pasca TK sebelum jamiah. Mencakup SD, SMP, SMA. SD, SMP, dan SMA. Atau dalam bahasa kita ya madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Gitu ya. Dalam bahasa mereka ibtidaiyah, mutawassithah, dan tsanawiyah. Taib. Wa huwa kitab mustalah hadis, yaitu kitab mustalah hadis. Judulnya Mustalahul Hadis. Katabahu Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bi uslubin mukhtasar, dengan bahasa yang ringkas. Wa ba'duna yuhakkir muqarrarat ad-dirasah, sebagian di antara kita meremehkan kitab-kitab kurikulum pelajaran. Wa yuzahhidun nasa fiha, dan menjadikan orang tidak terlalu senang, meremehkan kitab-kitab tersebut. Wa hadza la yakhlu min ahadi amrayn, ini tidak lepas dari dua kemungkinan. Imma kasalun au jahlun, mungkin malas atau mungkin bodoh. Lianna hadhil muqarrarat, karena muqarrar ini, kitab-kitab kurikulum ini, kurikulum Saudi ya kawan, bukan kurikulum kita. Laisat minat Taurat, bukan kitab Taurat. Wala minal Injil al-muharrafain, bukan Injil yang sudah dirubah. Bal qawaiduhuma, salah itu. Bal qawaiduha, bahkan kaidah-kaidah dari muqarrar tersebut, fil jumlati ma'khudatun minal Qur'ani was sunnah, secara umum terambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa man darasa fil kulliyati syar'iyyah, barang siapa yang mempelajari kuliah syar'iyyah, yatadzakkaru annana darasna fiha mawad ilmiyah, dia akan ingat kuliah syar'iyyah di Saudi. Tetap kita bahas Saudi karena penulisnya orang Saudi. Jadi kita enggak bahas Indonesia, bahas Indonesia telah dibaca. Yatadzakkar, dia akan ingat annana darasna fiha mawad ilmiyah, bahwasanya kita mempelajari materi-materi ilmiah, wa mawadhi ilmiah, dan pembahasan-pembahasan ilmiah,
ya'saful insan ala adami muraja'atihi laha, yang mana seseorang itu menyesal kenapa dia tidak memurojaah pelajaran tersebut. Wa idza tasaffahal insanul mudzakkirat, apabila seseorang itu membolak-balik kembali mudzakirah. Mudzakirah itu kitab muqarrar, gitu aja lah bahasa mudahnya. Allati katabaha, yang ditulis, ra'a ajaban, dia akan melihat satu keajaiban. Nadaran li zuhdina fi ayyamid dirasah, karena kita lihat yakni sembrononya kita tatkala belajar. Walidzalika yaqulu ba'dun nas, oleh karena itu sebagian orang mengatakan inna halaqatil ilmi hiya dirasah al-haqiqiyah, bahwasanya halaqah ilmu adalah pelajaran yang sebenarnya. Hadza sahihun la iskala fih, ini adalah benar yang tidak ada iskal padanya. Lakin kanat tullabu yadhhabuna sabah kulli yaum, namun dulunya para murid itu pergi setiap pagi illa al-khamis wal jum'ah, kecuali Kamis dan Jumat karena liburnya Saudi. Kamis Jumat, kalau di kita Sabtu Ahad, kalau di Al-Furqan Jumat, gitu ya. Ilal ma'ahid wal madaris wal kulliyat, kepada ma'ahad-ma'ahad, sekolah dan kuliah, lit-talabi, untuk belajar, walisima'il ilmi, dan untuk mendengarkan ilmu, fima yakrubu min 6 sa'at yaumiyan, yang mendekati 6 jam sehari, masuk jam 7 pulang jam 2, sebagaimana negeri rata-rata sekolah-sekolah umum negeri kita. Fa aina dhahaba hadzal ilm, kemana perginya ilmu itu? Wa aina barakatuh, di mana berkahnya? Laqad nuzi'at minas sudur illa man rahimallah, telah dicabut dari dada kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kita keluar sedikit dari pembahasan mengenai masalah ilmu masalah hadis karena Syekh membahas masalah lain, gitu ya. Masalah yang diistilahkan atau yang dulu kami istilahkan dengan mudzakkirah. Di jamiah-jamiah Saudi, akhwan, dan ana pernah makan bangkunya. Ini. Itu di jamiah atau di kuliahnya atau di sekolah-sekolah sebelum jamiah, di SMP SMA, itu ada kitab-kitab yang dipelajari, itu memang kitab-kitab ulama, terutama kalau di jamiah. Dan itu nggak ada pembahasan karena itu sudah wadih. Ini pembahasan. Tapi ada banyak pelajaran itu yang nggak ditemukan kitab para ulama yang sesuai dengan GBPP. GBPP itu sebagaimana di Indonesia ada, di Saudi pun ada, gitu ya. Jadi Kementerian Pendidikan, Menteri Pendidikan, kalau di sini itu P dan K, itu menetapkan, jadi kelas 1 SMP pelajaran tarikhnya dari ini sampai ini, kelas 2 dari ini sampai ini, dari 3 gitu ya. Itu dicari kitab yang pas dari kitab para ulama, nggak ketemu. Akhirnya mereka memerintahkan sebagian para pakar di bidangnya untuk nulis kitab kurikulum. Lah kitab-kitab kurikulum yang itu bukan tulisan para ulama, itulah namanya mudzakkirah. Biasanya kitabnya itu tipis-tipis gitu. Ya, ada yang dicetak, ada yang cuma difotokopi. Kitab itu untuk dijadikan rujukan sulit. Kenapa? Penulisnya kadang-kadang nggak ada. Cuma ditulis ini kitab muqarrar kelas 1 SMP, kitab muqarrar kelas 2, ini kitab muqarrar, ini kitab muqarrar. Penulisnya siapa nggak jelas. Ala kulli ihwan, naqul. Secara pribadi saya mengatakan, apabila antum suatu ketika nanti akan menetapkan kitab-kitab untuk dipelajari para siswa, itu nanti menjadi menteri P dan K, gitu, atau jadi menteri agama, gitu, atau jangan sekup nasional lah, sekup daerah atau sekup pesantren, gitu. Maka lebih baiknya antum ambil kutubul ulama, itu lebih berkah. Pertama, lebih berkah. Jadi diusahakan kurikulum itu diambil dari kitab-kitab orang-orang terpercaya para ulama kita, baik ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama belakangan, muasirin. Itu pertama ya ikhwan, lebih barokah karena kita menyandarkan ilmu kita kepada sanad yang terpercaya. Yang kedua, kitab-kitab itu nanti kalau sudah lulus gak dibuang karena penulisnya terpercaya dan bisa dijadikan rujukan. Dan itu sangat berbeda dengan mudzakkirah.
Rata-rata ya mudzakkirah kalau sudah hatam selesai masuk kamar, dikunci, nggak keluar-keluar sudah sampai situ. Yang kedua, kalau mau dijadikan rujukan, orang bingung, ini kitab siapa? Masa Maroji, kitab kurikulum kelas 2 SMP, masa gitu? Lucu toh? Gitu. Jadi lucu. Jadi kalau rujukannya semacam itu, meskipun sama, jadi sebenarnya yang isi dalam situ dengan isi dalam kitabnya para ulama mirip-mirip. Tapi kalau kita mengatakan Maroji, kitab kada tulisan Asy-Syaikh fulan atau Imam fulan, itu jelas. Tapi kalau kurikulumnya pembahasan ini silahkan dilihat pada muqarrar atau kitab kurikulum akidah kelas 3 SMA. Itu kan lucu gitu. Jadi nggak bisa dijadikan muqarrar. Nggak bisa dijadikan nggak bisa dijadikan rujukan. Rujukan dalam artian kalau harus membahas masalah-masalah ilmiah. Taib itu nasihat anak bagi yang harus menetapkan muqarrar, dan itu yang kita usahakan sebisa mungkin kita lakukan di ma'had. Oleh karena itu sebisa mungkin ya ikhwan, kitab-kitab muqarrar kita itu kita nggak pernah ada gabungan asatidzah membuat kitab kurikulum gitu. Nggak ada. Semua kita usahakan kitab itu diambil dari kitab-kitabnya para ulama dulu dan sekarang. Dulu dan sekarang. Taib. Tapi jika antum seketika masuk, ini pembahasan pertama bagi para penyelenggara pendidikan. Yang kedua, bagi antum yang hanya nimbrung menjadi santri. Ya suatu ketika misalkan harus terdampar di Saudi gitu ya. Atau terdampar di mana lagi gitu. Sampai di sana misalkan atau ke Libya atau ke tempat-tempat yang lain. Maka mau tidak mau akan ketemu namanya mudzakkirah. Jadi kitab itu dipelajari, diimtihankan, disuruh ngapalkan. Siapa penulisnya? Nggak jelas. Pokoknya kitab itu kitab kelas 2 SMA, misalkan gitu. Atau kitab yang dipelajari di semester pertama kuliah syariah. Gitu aja, penulisnya nggak jelas kadang-kadang. Atau ada penulisnya, tapi orang yang tidak dikenal keilmuannya. Atau yang lainnya. Dalam kondisi semacam itu para ikhwah, antum jangan remehkan kitab-kitab tersebut. Tetap dipelajari dengan sungguh-sungguh, karena yakin yang terdapat dalam kitab itu enggak jauh dari terdapat dalam kitabnya para ulama. Hanya dimodifikasi, dirombak dikit agar cocok dengan GBPP, garis besar pengajaran yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan. Dan ini yang sekarang sedang dibahas oleh Syekh. Karena rata-rata yang namanya mudzakkirah, penyakitnya para mahasiswa dan penyakitnya para santri di Saudi, kalau sudah pegang mudzakkirah itu hanya untuk isi lembar imtihan. Setelah selesai imtihan, lepas sudah, lupa segalanya, gitu ya. Lupa, ini kitabnya dilupakan, ilmunya dilupakan. Dan itu yang dikomentari oleh Syekh. Kemana 6 tahun Anda belajar? Kemana 6 tahun atau 4 tahun Anda belajar? Ini kenapa itu hilang? Begitu saja dengan alasan kitab yang dipelajari adalah mudzakkirah. Jadi padahal itu mirip-mirip saja isinya, hanya kalau bisa memang kita mengambil rujukan itu dari kitab-kitab para ulama. Baik. Kembali ke masalah ilmu mustalah hadis, gitu ya. Ini komentar di Saudi. Audan ala ma sabak. Kembali kepada yang sebelumnya. Hadzal kitab ini apa itu? Kitab mustalah hadis tulisan Syekh Utsaimin. Pernah lihat kitabnya ya, Ikhwan? Yang tipis. Ya setipis ta'liqat pada Baiquniyah. Tipis, sekitar 30-an halaman lah, tipis sekali kitabnya. Taib. Fi mustalahil hadis, dalam mustalah hadis, al-muqarrar ala tullabits tsani ats-tsanawi bil ma'ahidil ilmiyah. Itu adalah kitab kurikulum yang ditulis oleh Syekh Utsaimin. Itu adalah kitab kurikulum untuk para siswa kelas 2 SMA. Jadi ats-tsani tsanawi bil ma'ahidil ilmiyah itu muqarrar kelas 2 SMA Saudi. Ya, bukan SMA kita. SMA Saudi. Taib kitabun jami'un yafhamuhul mubtadi. Syekh Utsaimin beliau menulis beberapa kitab. Itu sebenarnya adalah kitab muqarrar. Salah satunya mustalah hadis. Satu lagi al-usul min ilmi usul. Itu juga kitab muqarrar. Yani kemudian
apa itu ilmu tafsir itu pun muqarrar, dan beberapa kitab karena beliau sempat menjadi dewan penulis Departemen Pendidikan Saudi. Sehingga kitab-kitabnya atau pembahasan-pembahasannya tidak lengkap karena dibatasi dengan kurikulum. Taib, kitabun jami'un yafhamuhul mubtadi, kitab yang lengkap difahami oleh orang yang masih pemula. Nadharan li suhulati uslubi syekh, karena melihat mudahnya bahasa syekh, haitsu ta'ammada an yanzila ila mustawan yunasibu talibal ilmil mubtadi, di mana beliau sengaja menurunkan bahasa agar cocok dengan penuntut ilmu yang masih pemula. Wa idza adafta ilaihi manzumah al-Baiquniyah, apabila engkau menggabungkan kitab beliau itu dengan manzumah al-Baiquniyah, manzumah dalam ilmu mustalah yang masyhur, fahasan, maka itu lebih baik. Lianna syi'ra inda katsirin minan nas, karena syair pada kebanyakan manusia ahwan fil hifdzi minan nathar, lebih mudah dipelajari dihafalkan daripada kalau kalimat itu tidak syair. Lianna syi'ra mukaffa wa mauzun, karena syair itu ada wazannya, ada sajaknya, gitu aja lah. Wa ala baharin wahid, dan satu alunan. Syair ya akhwan itu ada sab'ata abhur, ada 7 bahar. Ini bukan laut, bahar di sini ya akhwan. Jadi al-bahru itu adalah satu tatanan, satu tatanan dalam ilmu syair, dan ilmu syair ya akhwan itu di dalam ilmu bahasa Arab dikenal dengan ilmu al-arud. Ini enggak kita pelajari karena ustadznya enggak ada yang bisa. Ya. Antum juga kalau pelajarinya akan puyeng dan enggak terlalu banyak manfaat. Ini. Warrajazu kadzalik, demikian juga dengan rajaz. Rajaz dengan syair itu mirip. Fa innahu yashulu ala talibil ilmi an yahfadhahu, karena mudah bagi penuntut ilmu untuk menghafalkannya. Manzumah al-Baiquniyah, dan manzumah Baiquniyah masyruhatun bi'iddati syuru', telah disyarah dengan banyak syarah. Lakin idza hafidhaha talibul ilmi, apabila dihafalkan oleh penuntut ilmu, summa qara'a kitab Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian dia membaca kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin, wadhaha lahu masaila katsiratan min masailil mustalah, maka akan jelas pada dia banyak permasalahan dalam mustalah hadis. Wallahu alam ya akhwan. Sebagaimana yang Anda katakan kemarin, perbedaan negara sangat menentukan perbedaan urut-urutan kitab. Sebagaimana kita katakan kemarin ya akhwan, jadi bahwasanya kitab Syarah Qatrun Nada dalam ilmu nahwu itu adalah kitab untuk pemula. Kata penulisnya Al-Imam Ibnu Hisham. Di kita itu adalah kelas elit. Kita di Indonesia itu adalah untuk kelas elit, gitu ya. Bukan kelas menengah lagi, kelas elit, gitu. Kita katakan para ikhwah, dalam ilmu mustalah kayaknya kita nggak terlalu jauh dari apa yang disampaikan oleh Syekh Syadhan, bahwasanya setahu saya juga tidak ada kitab yang sebaik Manzumah Baiquniyah untuk pemula dalam belajar ilmu mustalah hadis. Apabila digabungkan, pemula itu mempelajari 2 kitab sekaligus, Manzumah Baiquniyah dengan ta'liq Syekh Ali yang mukhtasar itu, ditambah dengan mustalah hadisnya Syekh Utsaimin, maka itu insyaallah yang terbaik. Selanjutnya para ikhwah, dalam ijtihad ana wallahu alam, setelah itu teruskan pada taisir mustalah hadis Syekh Mahmud At-Tahan, dan itu pula urut-urutan yang kita pelajari di sini. Apabila ya akhwan, kalau ingin sekedar kenal dasar-dasar mustalah hadis, antum mencukupkan diri dengan taisir itu cukup. Pokoknya sekedar kenal lah. Kalau ada orang mengatakan al-hadisu mursal, al-hadisu mauquf, itu apa? Tahu itu. Hadis kok mursal kan nakal. Jangan gitu nanti, bakar karuan nanti. Kenal, jadi istilah-istilah itu kenal. Jadi ada hadis musnad, ada mukhtalaf, ada mu'talaf, ada istilah-istilah semacam itu, sekedar kenal. Dan contohnya, gambarannya
kayaknya mustalah taisir, mustalah hadis cukuplah gitu ya. Tapi untuk sedikit mapan dalam ilmu mustalah nggak cukup di situ. Perlu naikkan di kelas menengah, karena taisir bagi anak itu pun masih kelas rendah, masih kelas bawah gitu. Perlu dinaikkan di kelas di atasnya lagi, satu tingkat di atasnya, untuk menjadi anak-anak SD SMP gitu ya, bukan anak TK lagi dalam mustalah. Jadi naikkan sedikit di atasnya. Jadi kelas-kelas di atasnya itu ambil kitab-kitab sekelas Nuzhatun Nazar lil Imam Ibnu Hajar. Ya kelas-kelas kitab itu semacam kitab yani Al-Ba'isul Hathith atau kitab Nuzhatun Nazar atau kitab-kitab yang sekelas itu. Yani untuk dipelajari. Kalau mau mapan ya dalam ilmu mustalah, teruskan yani kepada salah satu di antara dua kitab. Mungkin Tadribur Rawi lil Imam Suyuti rahimahullahu taala, mungkin Fathul Mughith lil Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala. Salah satu dari keduanya, kalau antum baca dua-duanya alhamdulillah, tapi kalau salah satu cukup insyaallah subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya. Ke-10. Kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Wa huwa fi usulil fiqh. Kitab ini dalam usulil fiqh. Wa muqarrar fil ma'ahidil ilmiyah. Dan kitab yang menjadi kurikulum dalam ma'ahad-ma'ahad ilmi ala tullabis sanati tsalitsah fil marhalati tsanawiyah, pada siswa tahun ketiga SMA Saudi. Kali lagi Saudi ya, kawan. Kita bahas Saudi ini. Kelas 3 SMA Saudi. Kata bahwa aidan Syekh Ibnu Utsaimin, yang ditulis juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hadzal kitab, dan kitab ini aidan nazala fihi Syekh ila ashalil uslub. Syekh rahimahullah yani menulis dengan bahasa yang sangat mudah, bihaitsu yashulu ala kulli man qara'a an ya'iya ma dzakarahu Syekh, di mana setiap orang yang membacanya akan bisa paham apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Dan kayaknya wallahu alam antara Saudi dan Indonesia kayaknya enggak beda dalam ilmu usul fikih ini. Antum mulai ya ikhwan usul fikih dari kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Pertama, karena kitab itu ditulis oleh Syekh bukan untuk para ulama. Ditulis oleh Syekh untuk anak-anak SMA. Ya. Nah, anak-anak SMA Saudi. Anak-anak SMA di Saudi. Sehingga Syekh menggunakan bahasa yang semudah mungkin. Yang kedua, Syekh rahimahullah hanya menyebutkan masalah usul fikih yang paling penting dan tidak memasuki area-area yang jelimet. Ini tidak memasuki masalah-masalah yang jelimet. Beliau hanya membahas masalah-masalah ringan. Meskipun ringan, kitab itu lengkap. Enggak lengkap sih. Kitab itu telah membahas secara umum gambaran umum usul fikih. Ada banyak permasalahan ilmu usul yang beliau tinggalkan. Tapi secara umum untuk pendasaran, kitab Al-Usul min Ilmi Usul adalah kitab yang terbaik. Wallahu alam. Tapi ya ikhwan, saya katakan, kalau antum faham ya, bukan katam ya. Katam belum tentu faham. Jadi kalau antum faham kitab Al-Usul min Ilmi Usul, jangan berbangga diri saya usuli. Karena antum masih SD. Ini dalam ilmu usul. Ini Al-Usul min Ilmi Usul ya ikhwan, itu kitab pendasaran. Kitab pendasaran yang mana orang itu harus mempelajari pendasaran ini sebelum masuk pada kitab kedua. Sebelum masuk kepada kitab kedua. Oleh karena itu, jangan pernah antum bermimpi menjadi seorang yang mengetahui ilmu usul dengan sekedar selesai kitab Al-Usul min Ilmi Usul. Itu ngimpi ya ikhwan. Harus teruskan kepada kitab di atasnya untuk melengkapi banyak pembahasan Al-Usul min Ilmi Usul dan kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya. Dan dengan segala penelaahan yang serba kurang yang ana tahu,
kitab terbaik setelah Al-Usul min Ilmi Al-Usul adalah Ma'alim Usulul Fiqh inda Ahli Sunnah, yang dijadikan muqarrar juga oleh kita. Hanya Syekh Muhammad Al-Jizani, penulis kitab Ma'alim Usul Fiqh inda Ahli Sunnah wal Jamaah, yani itu kitab itu ya ikhwan mempunyai keutamaan-keutamaan agung, di mana beliau hafizahullah membersihkan usul fikih dari pengaruh ilmu kalam dan filsafat. Kemudian beliau menampakkan yani ulama-ulama ahlu sunnah dalam pembahasan ilmu usul, sehingga muncullah satu kitab yang mapan. Penjabarannya tidak di sini tapi di kelas, insyaallah. Hanya beliau di depan kitab itu membahas tentang sejarah ilmu usul fikih panjang lebar sekali, itu lebar sekali. Dan memang ada beberapa pembahasan yang beliau panjang lebarkan, yang itu kayaknya bukan kelas untuk dipelajari di kelas menengah. Tapi ada satu yang disayangkan juga dari kitab Al-Ma'alim Usul Fiqh inda Ahli Sunnah, yaitu beliau tidak menyebutkan sama sekali madzhab usul fikih. Beliau hanya menyebutkan satu madhab yang rajih dalam pandangan beliau, sehingga kitab itu pun perlu dilengkapi. Jadi kitab Ma'alim Usul Fiqh inda Ahli Sunnah itu perlu dilengkapi, dan ana sering mengatakan ini pada ikhwah yang ada di Ali 2 dan 3, Ali 3 terutama, bahwasanya jangan mencukupkan diri dengan ma'alim. Jadi satu, tingkatkan, jangan panjang-panjang, satu kelas saja di atasnya. Itu ya, setelah ma'alim itu tingkatkan satu kelas di atasnya. Kalau antum harus berhenti, berhentilah di kelas ini. Yaitu setelah Al-Usul min Ilmi Usul, kemudian ma'alim, tingkatkan satu lagi. Kalau mau berhenti, berhentilah di tingkat ini. Dan boleh antum mengatakan saya sudah paham usul fikih kalau antum paham tiga-tiganya. Ini kalau paham ya kawan, kalau nggak paham kan nggak tahu gitu ya. Yaitu kitab Mudzakkirah Usul Fiqh lil Imam Shinqiti rahimahullah. Ini kitab Mudzakkirah Usul Fiqh lil Imam Shinqiti rahimahullahu taala. Setelah itu, setelah selesai kitab Ma'alim Usul Fiqh inda Ahli Sunnah, selesai kitab Mudzakkirah, saya katakan terserah Anda mau baca kitab usul fikih yang apa. Ini karena Anda sudah punya sayap untuk terbang dan sudah punya apa itu? Yani alat untuk berenang. Itu silahkan masuk kitab-kitab, dan antum sudah tahu jalannya kalau memang sudah menyelesaikan rangkaian kitab-kitab yani tersebut. Itu dalam ijtihad ana wallahu alam untuk santri Indonesia. Jadi kita nggak bahas orang Saudi, kita nggak bahas negara lain, kita bahas negeri di negeri kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini ya ikhwan tidak mesti ya ikhwan. Saya katakan kitab-kitab yang kita sebutkan tadi nggak mesti harus semacam itu. Bisa jadi ada kitab lain, yang penting sekali lagi adalah pemahaman dan isinya, tapi itu adalah minimal yang membantu kita untuk merangkaian dari kitab-kitab ilmiah yang harus kita selesaikan dan harus kita pelajari. Wallahu a'lam. Nah, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini karena nomor 11 beliau membahasnya agak panjang, insyaallah kita tunda pada pertemuan depan biidznillah. Bagaimana pendapat antum dengan kitab Madzhabul Arba'? Emang ada kitab judulnya Madzhabul Arba'? Dan Subulus Salam wadih insyaallah. Apakah ini bagus untuk pemula? Kalau yang antum maksud dengan kitab Madzhabul Arba' adalah kitab li Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, yaitu kitab Al-Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah. Kalau itu maksudnya, jadi maka itu Anda jawab. Tapi kalau kitab lain judulnya Madzhabul Arba', Anda nggak tahu. Tapi kalau yang termaksud adalah kitab Al-Fiqh 'alal Madzahib Al-Arba'ah 5 jilid tulisan Syekh Abdurrahman Al-Jaziri rahimahullahu taala, Anda tidak menyarankan kitab itu untuk pemula. Ini Anda tidak menyarankan kitab itu untuk pemula. Pertama, kitab itu lebar 5 jilid ya kawan. Yang kedua, kitab itu hanya arzul madzahib. Kitab itu hanya memaparkan madzahib tanpa memaparkan adillah dengan lengkap dan tanpa munaqasyah dan tarjih. Anda lihat kitab itu hanya penyokong. Itu
pendapat pribadi ya kawan, kitab itu hanya penyokong dan jangan dijadikan sebagai acuan utama untuk belajar. Ini jangan dijadikan acuan pertama untuk belajar. Anda katakan kemarin kalau antum mau belajar fikih, ini antum mau belajar fikih ya kawan, urutkan dari kitab pendasaran. Ambil kalau bukan Durar Manhajus Salikin. Atau kitab-kitab sekelas itu. Yang mungkin Fiqh Muyassar, Al-Wajiz, atau kitab-kitab sekelas itulah. Kitab-kitab yang tipis yang digunakan untuk dasar dalam belajar. Taib. Yang kedua, tingkatkan dengan setelah itu selesai ya kawan. Setelah itu selesai, setelah kitab Manhajus Salikin atau Durar atau Fiqhul Muyassar atau Al-Wajiz itu selesai, naik kepada kitab di atasnya, yaitu yang menyebutkan khilaful ulama dengan tarjih dan qawaid ilmiahnya, tapi yang ringkas, semacam kelasnya Darari. Dan itu yang dipelajari di sini untuk Mahat Ali. Yani kitab Darari Mudhiyah atau kitab-kitab sekelas itu. Kitab-kitab yani sekelas itu. Kalau mempelajari fikih itu harus satu jalur. Harus satu jalur ya, kawan. Untuk pelajari kitab fikih 2 jalur itu repot gitu. Secara pribadi wallahu a'lam bissawab, setelah Darari kalau antum betah dengan 2 langkah, maka teruskan kepada Nail Autar, kemudian Al-Mughni Imam Ibnu Qudamah. Dan ini 15 jilid. Tapi kalau antum capek dengan 2 langkah, dan antum termasuk orang-orang yang langkahnya lebar, lompati Nail Autar langsung ke Al-Mughni. Wallahu a'lam. Itu kalau dalam fikih muqaran. Sambil ana banyak menyarankan jangan tinggalkan Asy-Syarhul Mumti' li Syaikh Utsaimin. Anda lihat ya ikhwan, Syarhul Mumti' sebuah kitab agung dan sebuah kitab bagus dalam taklilat ilmiah. Yani beliau dengan keagungannya dalam ilmu fikih memang sangat mapan, dan ana menyarankan antum jangan tinggalkan Asy-Syarhul Mumti' li Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala. Itu urut-urutan. Ya ikhwan, itu urut-urutan. Adapun kitab Madzhabul Arba' itu kitab penyokong. Ini Fiqh al-Madzhabul Arba' itu kitab penyokong, dan Subulus Salam itu satu level dengan Nail Autar, hanya Nail Autar lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan Subulus Salam. Kalau Anda membandingkan itu adalah adik kakak. Gitu ya. Yang antara Nail Autar dengan Subulus Salam itu adik kakak. Subulus Salam itu adiknya, Nail Autar itu kakaknya. Ini itu kakaknya. Dan pembahasan antara kedua kitab enggak terlalu jauh. Meskipun secara umum Nail Autar afdal. Wallahu a'lam. Ustaz, menurut antum apa ini? Ilmu di Al-Furqan. Masyaallah. Ketika lulus apakah dapat memahami isi kitab semua kitab-kitab para ulama seluruhnya? Tergantung santrinya. Kalau antum sungguhan, tenanan gitu ya dalam belajar, kemudian kitab-kitab yang diajarkan itu faham, maka antum sudah punya kunci. Ya kawan, kami nggak pernah memberikan kepada antum makanan. Kami hanya memberikan kunci. Kunci itu gunakan untuk buka gudang, ambil barang di dalamnya. Tapi kalau punya kunci nggak pernah buka gudang, podo ya. Kita hanya mengajarkan pendasaran ilmiah, yang dengan itu antum mampu untuk mengembara dalam lautan ilmiah. Dalam lautan ilmiah. Kalau menguasai materi-materi ilmiah yang diajarkan. Setelah lulus Ali 3. Setelah lulus Ali 3. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi butuh untuk pengembangan kepada yang lainnya. Wallahu a'lam. Apakah menuntut ilmu bagi wanita wajib sebagaimana bagi kaum laki-laki? Laki-laki dan wanita enggak ada bedanya dalam masalah menuntut ilmu. Bolehkah bagi wanita menuntut ilmu di tempat yang jauh? Misalkan seorang akhwat bertempat tinggal di negara Indonesia, kemudian dia ingin menuntut ilmu di negara Qatar. Kenapa yang disebut kok Qatar? Ini tanpa mahram. Syukron. Enggak ada bedanya antara Al-Furqan dengan yang di Qatar. Bukan ilmunya ya kawan, nanti tidak mengatakan ilmunya. Maksudnya antum para akhwat berangkat dari Lombok ke Al-Furqan dengan dari Lombok ke Saudi itu sama hukumnya. Sama-sama safar. Sama-sama
safar. Maka yang kita hukumi belajar di Al-Furqan, itulah yang kita hukumi belajar di Saudi. Yaitu berangkat Anda dari rumah dengan mahram, nganter ke Saudi. Setelah itu yang nganter suruh pulang. Kalau nanti mau pulang, dijemput ke Saudi, kemudian dibawa pulang. Kalau semacam itu tafadhal, nggak ada masalah. Ya, nanti di sana di pesantren di dalam gitu nggak keluar kayak tempatnya di sini itu nggak masalah. Jadi itu nggak ada masalah insyaallah subhanahu. Kayak di sini persis. Jadi dari tempat yang jauh ke sini safar. Ini antum dari sana safar ke sini sampai sini diantar kemudian di sini ditinggal kemudian yang lainnya sebagaimana kaidah-kaidah dalam masalah safarnya seorang wanita. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita bahas kita teruskan pada pertemuan depan. Biidznillah subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wallahu a'lam.